kepadanya jalan kesejahatan dan jalan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa ini. Sungguh rugi orang yang mengotorinya. Surat Al-Balad ayat 10-12. Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan. Tetapi dia tidak mau menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Tahukah kamu jalan yang mendaki dan sukar itu? Satu, memberikan makan, sedekah. Dua, memberikan nasihat. Tiga, ya selalu berpesan dalam kesabaran dan segala macam. Ya, dan ini sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia. Kok kita menyempatkan waktu untuk bantu orang ya? Kok kita menyempatkan waktu untuk apa mengurusin orang ya? Itulah ilmunya Allah. Ya, makanya Allah bilang surat 81 ayat 27, semua ilmunya Allah itu in huwa illa dzikrul lil alamin, untuk rahmat bagi seluruh alam. Jadi nggak bisa terpikirkan. Sementara orang-orang yang nggak belajar Al-Quran, diumpetin nih segala yang didapat itu. Untuk apa? Mendapatkan sedikit dunia. Ya, untuk dapatkan sedikit dunia. Kan aneh. Masuk akal nggak? Seluruh konsensus ahli matematik sedunia dan profesor sedunia, apabila kita memberikan pasti minus. Masuk akal nggak? Al-Quran bilang enggak. In asantum dan fusikum wa in asantum falaha. Surat 17 ayat 7, surat 45 ayat 15, surat 41 ayat 46, surat 17 ayat 18 ayat 20. Apabila kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, apabila kamu berbuat jahat untuk dirimu sendiri. Pertanyaannya, ya, itu pilihan nggak? Pilihan. Silakan Anda milih. Yang jelas kalau seandainya Anda memilih kalimat aku, Allah akan kucurkan sesuatu yang sangat-sangat tidak terhingga, yang tidak bisa dilukiskan dengan akal kita, yaitu Al-Baqarah 261. Apabila kamu berbuat kebajikan seperti satu butir yang akan menimbulkan 7 tangkai, dan setiap tangkainya akan menimbulkan 100 butir, 700. Itulah kalimat perkalian yang telah dicontohkan 14 abad lalu. Masuk akal nggak? Enggak. Pasti menuju ke sana digoda sama setan. Pasti ke sana digoda sama setan. Oleh karena itu dibilang di Al-Baqarah ayat berapa? 268. Setan itu membisikkan yang rugi, yang kikir. Kalau kamu mau rugi, kikir aja, simpen tuh harta itu. Padahal di dalam satu kita menyimpan harta itu, kata Allah, di surat 9 ayat 35, di surat 3 ayat 180, jadi bahan bakar api neraka kamu, jadi setrika bagi kamu, jadi kalung bagi kamu. Beda nggak? Silahkan Anda pilih yang mana. Anda punya akal. Ya, aku udah jelaskan ini. Jadi sekali-sekali lagi, jangan kita berpikir secara salah. Secara dunia. Jangan kita berpikir panca indera ini untuk membela dunia. Sehingga sempat bersaksi di akhirat untuk memasukkan kita ke dalam api neraka. Di dunia aja udah dibilang, kalau seluruh panca indera menuju jalannya dunia ini, akan aku kasih ajab terhadap kamu. Surah 42 ayat 30. Apa ajab itu karena perbuatan kamu sendiri. Wa ma asoba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an katsira. Akibat perbuatan kamu sendiri, pilihan kamu sendiri. Tapi kebajikan yang kamu jalankan, kamu akan beruntung karena kamu mengikuti kalimat-kalimat aku. Surat An-Nisa ayat 79. Jadi rugi kita. Ya, terus.
bebas memilih. Surah 213, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya. Wala nabluwakum bisairi wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Ya, di situ dibilang, kamu pasti mati. Kamu akan aku uji ke dunia ini dengan kesenangan, dengan segala keburukan. Dan kamu kembali kepada aku untuk melaporkan hasil perbuatan kamu. Untuk aku kasih, layak nggak mendapatkan surga? Layak mendapatkan neraka? Oleh karena itu di surat Al-Insan ayat 2, kamu saya hadirkan ke dunia ini dengan perintah dan larangan. Oleh karena itu panca indera itu dikasih pendengaran, penglihatan, tujukanlah ke aku. Hati-hati di surat At-Takabur ayat 14, istri dan anak itu bisa menjadi musuh bagi kamu. Entah itu musuh di dunia, entah itu nanti musuh di akhirat. Musuh di dunianya, ya tahu sendirilah. Ya, kurang sedikit uang, marah istri. Kurang sedikit anak ini nggak sekolah, marah. Musuh nggak? Coba kalau dididik agama dengan takwa. Coba nanti untuk akhiratnya, lebih-lebih lagi. Ya, surat 3 ayat 186. Aku akan menguji dengan harta dan dirimu sendiri. Diuji kita. Bagaimana mengatasi itu semua? Ya, terus. Untuk semuanya itu apa? Untuk membuktikan bahwa Anda itu beriman atau tidak. Ya, makanya Allah bilang di surat Al-Ankabut ayat 2-3, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji, dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka Allah ya mengetahui, pasti akan mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Apakah kamu mengira, surat Al-Imran 142, bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan yang belum nyata antara orang yang sabar. Surat Al-Baqarah 214. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang padamu cobaan seperti yang dialami oleh orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu adalah dekat. Ya, jadi semuanya ini untuk uji. Istiqomah nggak kita? Bersabar nggak kita? Mana doa Anda melalui sholat? Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bisobri wa sholati innallaha ma'as-sobirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Mana doa kamu untuk sabar? Mana doa kamu dan janji kamu di dalam sholat? Apakah hanya sekedar omongan aja? Ya enggak lah. Ingat nikmatnya Allah itu seluas lautan. Dunia ini hanya setetes lautan. Ingat itu sekali lagi. Ya, terus. Ya, ingatlah di dalam menuju ke sana, kita ini dikasih pencatat-pencatat, chip-chip di badan kita. Malaikat-malaikat yang tidak lalai untuk merekam dan nanti membuktikan di akhirat. Ini loh. Nggak bisa bohong kamu. Makanya surat 86 ayat setiap orang pasti ada penjaganya, malaikat-malaikat penjaga. Surat 82 ayat 10 ada malaikat-malaikat pencatat. Surat 50 ayat 17 ada dua malaikat pencatat perbuatan, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di kiri. Surat 6 ayat 61, dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Diutusnya kepada kamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang pada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Ingat, oleh karena itu di surat
Al-A'raf ayat 34. Apabila setiap makhluk yang bernyawa telah tiba ajalnya, tidak ada satupun yang bisa memajukan sedetik pun atau memundurkan sedetik pun. Kenapa? Malaikatnya nggak lalai, malaikat pencabut nyawanya. Mau apa? Mau misalnya ditahan sama alat ventilator dunia kedokteran? Nggak bisa. Mau ditahan atau disogok dengan uang seisi dunia ini, surat 13 ayat 18. Surat 5 ayat 36, 37. Surat 3 ayat 91. Ditambah seisi dunia lagi, Mas. Nggak bisa. Mau berobat ke seluruh orang pintar yang ada di dunia ini. Nggak bisa. Kalau nggak bisa, takutlah kita. Suatu saat itu akan datang. Makanya Allah bilang di surat 50 ayat 19, wahai kematian yang dulu aku hindarkan. Surat 69 ayat 27 sampai 30, wahai kematian yang dulu saya berusaha untuk hindarkan. Wahai kekayaanku yang tidak bisa menyelesaikan masalah kematian tersebut. Wahai hartaku yang tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kak Irfan Ibu yang di sini yang kematian itu akan datang. Ya, terus. Ya. Pilihlah permainan terserah pemilihnya. Dalam memilih permainan itu terserah. Karena udah dibilang tadi, buktikan iman kamu terhadap aku. Buktikan kamu layak atau tidak untuk masuk surga. Ya. Mau digolongkan kita kemana? Seperti surat Al-Waqiah ayat 7 sampai 14. Golongan seperti para sahabat, yaitu golongan sebagian besar, atau golongan kanan, golongan sebagian kecil, orang-orang yang kemudian, atau golongan kiri. Silahkan Anda pilih. Silahkan. Itu hak Anda. Ya, makanya Allah bilang, tapi yang jelas golongan kanan itu Allah berfirman, inilah orang yang benar, yang memperoleh manfaat dari kebenarannya di dunia. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang tadi waktu Halo. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Ya. Surat 50 ayat 32, kepada mereka dikatakan inilah nikmat yang dijanjikan padamu. Kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya. Ya Allah. Inilah yang kita harus tuju. Yang seluas lautan. Ini yang kita harus tuju. Ya, terus. Surat 23 ayat 24. Dan surga-surga adnin. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu. Karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Inilah yang harus kita didik, inilah yang harus kita capai. Ya. Inilah yang kita harus persiapkan. Keluarga-keluarga kita yang sekarang masih ada, inilah yang harus kita persiapkan. Jangan lalai dalam mempersiapkan ini semua. Pilihlah untuk jalan Allah, bukan untuk jalan dunia ini. Dunia ini pakailah untuk menuju jalannya Allah. Terus, ingatlah waktu terus berjalan. Ya, jangan sampai kita baru bertobat setelah ruh ada, setelah nyawa ada di tenggorokan. Dan kita tidak tahu itu kapan terjadi. Surat 21 ayat 1-2. Telah semakin dekat pada manusia perhitungan amal mereka. Sedangkan mereka dalam keadaan lalai dengan dunia. Berpaling dari akhirat. Setiap apa yang diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan mereka mendengarkannya sambil bermain-main dan mengolok-olokkannya. Surah 20 ayat 15-16. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Entah itu kiamat berupa kematian. Entah itu
kiamat dalam bentuk kehancuran dunia ini. Aku merahasiakan waktunya. Agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau binasa. Surat 31 ayat 34. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakannya besok. Dan tidak ada orang yang pun yang dapat mengetahui di mana mereka akan meninggal. Ingat ini kalimat ini. Waktu terus berjalan. Apalagi maaf, yang umurnya udah di atas 50. Kapan lagi kita memulai untuk menomorsatukan kalimat Allah? Bikinlah suatu amal ibadah yang menjadi kebanggaan kita nanti untuk kita sajikan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kebanggaan itu yang kita harus cari di hadapan Allah, di hadapan Rasul, sehingga Bilal itu berbangga hati sampai Rasulullah itu bertanya, ya Bilal, engkau masih ada di dunia, tapi aku mendengar bakyakmu. Ya Umar bin Khattab, aku melihat istanamu di surga, sedangkan engkau masih ada di dunia ini. Bagaimana amal ibadahmu ya Umar, ya Bilal, ya siapa satu lagi Abdurrahman bin Auf. Ya, dia jalan jembatan Shirathul Mustaqim, Rasulullah melihat seperti kuda yang jalan cepat. Amal ibadah kamu semua apa? Engkau masih ada di dunia. Sedangkan aku melihat kamu. Hasil akhirmu adalah surga. Ada nggak kita seperti itu dilihat Rasulullah nanti? Ya. Kalau nggak ada, apa yang kita banggakan? Membela kalimat Allah. Ya, terus. Surat 30 waktu bertobat, surat 39 ayat 5. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Asalkan jangan, kata di surat An-Nisa ayat 18, sampai di tenggorokan. Udah putus. Ya, udah putus. Ya, jadi kita harus istiqomah. Berdoa terus sama Allah. Di surat 17 ayat 80. Ya Allah, keluarkan aku dalam keadaan suci. Matikan aku dalam keadaan suci. Ya Allah, jadikan apa yang di dunia ini untuk menolong aku nanti di akhirat. Itu yang jadi pedoman seorang muslim sejati. Yang takut hatinya, yang takut semua panca inderanya bersaksi di hadapan Allah. Itu yang kita harus tempuh. Terus enggak? Ingatlah perekam-perekam yang ada di tubuh kamu, hatimu, matamu, pendengaranmu, kulitmu menjadi saksi. Surat 24 ayat 24, lidahmu, tanganmu, kakimu menjadi saksi. Surat Al-Qiyamah ayat 14, seluruh tubuhmu menjadi saksi bagi kamu. Takut kalimat ini, sekali lagi. Takut. Nggak ada yang bisa nolong kita. Nggak ada yang bisa nolong. Ya, oleh karena itu dalam sisa-sisa hidup kita ini, pakailah untuk memperjuangkan kalimat Allah. Lebih utama daripada kalimat manusia. Karena Allah bilang di surat 33 ayat 6, tidak beriman sebelum kalimat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang telah dicantumkan Allah itu lebih daripada dirimu sendiri. Lebih daripada dirimu sendiri.
Ya. Surat 5 ayat 68. Tidak beriman ahli kitab, ahli Al-Quran, ahli Injil yang tidak menjalankan kalimat-kalimat Al-Quran. Boro-boro mau dapat pahala. Beriman aja enggak. Ya. Terus, yang akan selamat adalah yang ihsan. Yaitu menurut istilah dari percakapan Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril. Rasulullah SAW bersabda, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Ihsan kepada Allah, hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Ihsan kepada manusia. Ya, makanya Allah bilang di surat At-Tausas ayat 44, carilah pahala akhiratmu dengan apa yang telah aku berikan kepadamu. Jangan lupakan duniamu. Berbuat baiklah pada orang seperti aku telah berbuat baik kepadamu. Janganlah berbuat kerusakan di bumi. Ihsan kepada kedua orang tua. Ingatlah dia yang melahirkan kamu, yang mendidik kamu dengan penuh kasih sayang, yang telah menyusukan kamu 2 tahun. Al-Baqarah 233. Sangat sempurna. Yang mendidik kamu dengan penuh kasih sayang. Seandainya kita cobalah taruh batu bata di badan kita, di perut kita, ya, dibawa ke sana kemari, sanggup nggak? Itulah yang dilakukan oleh kedua orang tua kamu, oleh ibumu. Apakah kamu nggak sadar? Begitu susahnya orang tua. Begitu lahir, takut dia kena penyakit anaknya. Dijaga sebaik-baik menjaganya. Diceritakan kalimat-kalimat indah. Diharapkan menjadi penerus untuk terus berdoa di hadapan Allah. Ihsan kepada makhluk dan binatang. Ingatlah, kamu berbuat baik pada makhluk dan binatang. In asantum asantum lianfusikum wa in asantum falah. Untuk dirimu sendiri. Pegang itu kalimat Allah. Perhatikan tumbuh-tumbuhan, sayangilah mereka. Perhatikan binatang-binatang, sayangilah mereka. Pasti dia akan mensupport kamu. Pasti dia akan memberikan nilai yang tidak terhingga untuk kamu. Ihsan kepada kerabat. Ingatlah hukum simbiosis mutualisme. Ya, surat 1690, surat 43 ayat 32, surat 16 ayat 71. Untuk membagi harta kepada kamu. Ya, ihsan kepada alam sekitar. Ingatlah, kerusakan yang ada di bumi ini. Kalau kamu tidak ihsan kepada alam sekitar, Allah akan mengajab kamu di dunia ini karena perbuatan kamu sendiri. Karena itu, ramahlah terhadap semua yang ada di lingkungan yang Allah telah ciptakan untuk kita. Terus, yang akan selamat. Terus, oleh karena itu, tingkatan ihsan itu dibagi yaitu musyahadah, lakukan segala perbuatan seolah-olah di samping Allah dan Allah melihatnya. Tingkatan muraqabah, perbuatan merasa diperhatikan Allah. Tingkatan ihsan bagaikan seorang pedagang mencari untung melulu. Ya, itu yang paling rendah. Terus beribadahlah kepada Allah dalam keadaan seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis Muslim, Abu Dawud, dan Al-Tirmidzi. Terus, itu terserah kamu. Surat Al-Anfal ayat 53, surat 13 ayat 11. Aku tidak merubah suatu nikmat yang telah diberikan kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.
Sungguh Allah Maha mendengar. Sungguh Allah Maha mengetahui. Ayat Arad ayat 11 sama seperti itu. Terus, ini surat 6 ayat 148. Kenapa sih Allah ngasih permainan seperti itu? Orang musyrik akan berkata, jika Allah mengendaki, tentu kami, orang musyrik itu tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami. Dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan ajab kami. Katakanlah Muhammad, apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanya persangkaan belaka dan kamu hanya mengira-ngira. Ya, permainan ini udah Allah kasih supaya kita layak nggak masuk surga, layak nggak kita disebut orang beriman. Ya, dan itu semua tergantung pilihan tadi, surat-surat Al-Anfal ayat 53, surat Ar-Ra'd ayat 11. Terserah kamu. Ya. Terus, mereka selalu menyangka. Surat 34 ayat 3, pada orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib. Kiamat itu pasti akan datang padamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun sebesar jarah, baik yang di langit maupun yang di bumi. Yang lebih kecil dari itu, atau yang lebih besar, semuanya tertulis dalam kitab yang jelas. Surat Al-Baqarah 111. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaran jika kamu orang yang benar. Ya, angan-angan mereka semua. Angan-angan mau masuk surga ya harus jelas jalannya dengan kalimat Allah. Ya, siapapun, mau Yahudi, mau Nasrani, asal dia berkalimat dengan kalimat Allah, ya nggak ada masalah. Ya, terus menyangkal yang lain. Surat Al-Mu'minun ayat 35-37, kamu mati dan kamu akan dibangkitkan kembali, jauh sekali dari kebenaran. Apa yang diancamkan kepada kamu, kehidupan itu hanya di dunia, disinilah kita mati, disinilah kita hidup. Surat Aj-Jasiyah ayat 24, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Surat Duhan ayat 34-35, orang kafir akan berkata, kematian hanya di dunia ini, dan kami tidak akan dibangkitkan. Itulah ilmunya mereka. Nggak sadar bahwa dia tadinya tidak ada. Ya, makanya di surat Al-Baqarah ayat 28 dibantah. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Inilah ilmu-ilmu yang tidak hanya berdasarkan saintis, yang hanya bisa dilihat dan dirasakan. Tapi dengan itulah mereka tersesat. Sejauh-jauh tersesat. Dia bercoba dengan akal menganalisa alam ini, tersesat jauh. Bahwa dia bilang apa Allah itu adalah ilmu pengetahuan. Ya Allah. Terus itulah mereka karena tidak tahu. Surat Ar-Rum ayat 7. Mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia. Sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Surat 27 ayat 65-66. Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Bahkan pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Bahkan mereka ragu-ragu tentangnya akhirat itu. Bahkan mereka buta tentang itu. Bahkan ada yang berkata, apakah kamu telah masuk kuburan sehingga kamu menyaksikan kalimat-kalimat ini? Ya Allah. Ya, terus. Nah, ini lihat. Ya, Stephen Hawking yang dikasih ilmu.
daya nalarnya hebat. Tapi daya nalar terhadap dirinya sendiri nggak bisa. Ya, seorang ateis dia berkata, sebelum kita memahami sains, wajar saja percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan alam semesta. Tapi sekarang sains menawarkan penjelasan yang lebih meyakinkan. Tidak ada yang menciptakan alam semesta dan tidak ada yang mengatur takdir kita. Surga dan neraka hanyalah dongeng. Bayangin, dia nggak berpikir bahwa dirinya sendiri dari sehat menjadi cacat di kursi roda. Dia nggak berpikir bahwa dirinya sendiri itu waktunya berubah menjadi orang yang invalid, menjadi umur bertambah, menuju ketidakberdayaannya. Siapa yang bikin itu semua? Bisa nggak dicegah dengan ilmu pengetahuan? Bisa nggak direm sama ilmu pengetahuan? Bisa nggak direm sama kekayaan atau jabatan? Nggak bisa. Kalau gitu ada sesuatu yang lebih istimewa selain ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan tidak mampu untuk mengerem itu semua. Harta tidak mampu untuk mengerem itu semua. Jadi ada yang pencipta yang lebih hebat daripada itu semua. Yaitu Allah mutlak. Terus, nah. Beda nggak mereka sama dia? Profesor Maurice Buscelli, Profesor William, sujud tumbuh-tumbuhan, William Brown, Profesor Leopold Werner tentang wudhu. Hanya dengan kalimat-kalimat semua itu sadar bahwa ada sang pencipta. Sehingga mereka masuk Islam. Mereka percaya bahwa semuanya hanya diatur sama Allah. Profesor James Jeffers Kosteu tentang dinding pemisah lautan. Profesor Dimitri Bolikov, matahari dari barat nanti. Profesor Kate Moore tentang embriologi tubuh manusia yang sudah dijelaskan sempurna di dalam Al-Quran. Baik yang dilihat sama mata. Surat 7 ayat 189, 190. Surat 39 ayat 6. Surat 7 ayat 189, 190. Ingatlah pada waktu dicampurin. Terus kemudian dia berkembang. Menjadi perut itu menjadi kecil. Menjadi sedang. Kemudian menjadi besar. Dan proses perkembangannya itu surat 39 ayat 6. Situ tertulis dalam 3 masa kegelapan. Surat lebih komplit lagi dijelaskan di dalam Al-Quran. Surat 22 ayat 5, surat 23 ayat 24 ayat 14 sampai 14. Ingatlah kamu dari tanah, kemudian dari mani, kemudian mani melekat, kemudian jadi daging, daging kemudian jadi tulang, kemudian tulang itu diliputi daging. Semuanya sudah dijelaskan sempurna. Masuk Islam dia. Ini Al-Quran ini yang bikin ini bukannya Muhammad. Pasti yang membuat Muhammad. Yang bikin semua alam ini. Nalarnya mencerna kalimat-kalimat Allah. Masuk Islam dia. Beda nggak sama tadi? Stephen Hawking. Rugi nggak? Rugi. Dalam sekejap aja melihat kalimat Allah langsung percaya. Ini bukan bikinan manusia. Ini adalah bikinan Allah yang menciptakan alam ini. Makanya Allah bilang di surat 7 ayat 52. Al-Quran itu diturunkan dari aku. Dengan ilmu pengetahuanku. Surat 25 ayat 6. Yang mengetahuilah siar langit dan bumi. Surat 39 ayat 27. Yang aku bikin dengan banyak perumpamaan. Agar kamu dapat belajar dengan sempurna. Karena umurmu sangat pendek di dunia ini. Surat 22 ayat 47. Surat 32 ayat 5. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di dunia. Ingatlah kamu hidup di dunia yang pendek 1,5 jam. Pakailah kalimat Al-Quran untuk mencerna kehidupan yang ada di dunia ini. Sehingga kamu bisa baca sempurna kalimat-kalimat Allah dengan waktu yang sangat pendek itu. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya?
Bebas milih ya, bebas milih sekali lagi, bebas milih. Ayo, siapa yang mau tanya? Dok, tadi saya tanya di chat, Dok. Aduh, enggak, apa baca pertanyaan enggak? Tolong dilihat enggak? Apa nih? Yang dokter menyatakan tadi kalau kaum Nasrani bisa masuk surga jika memegang atau mengikuti ayat-ayat Allah. Itu ada di surat Al-Baqarah 62, coba bacain. Nasrani karo kuwi tidak beriman. Dan coba bacain dulu surat Al-Baqarah 62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nasrani Yang beriman kepada Allah apa? Mengaku bahwa Allah itu satu. satu. Dan Rasulullah Muhammad SAW itu beriman. Dalam ya arti kalimat beriman ya. Nah, Rasulullah itu adalah utusan Allah. Itu baru. Baru. Berarti dia sama dengan orang Islam dong kalau begitu. Itu Oh, iya. itulah kata Allah dalam memberi pembelajaran ke kita penuh dengan perumpamaan. Nah, Maka perlu mentadaburi Al-Qur'an ya, Dok ya. nah, makanya Allah bilang di surat 3 ayat 64. Bacain. Ali Imran ayat 64. Surat berapa? Surat 3 ayat 64. Marilah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kita menyembah satu Tuhan. Katakanlah ahli kitab. Terus, bacain ayo. Marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Itu apa? Pancasila sila pertama kan? Ketuhanan yang Maha Esa. Itulah perumus yang paling hebat memakai kalimat Al-Quran. Ya. Ada lagi mau bertanya? Kira-kira udah ngerti ya pertanyaannya di chattingnya? Ya, baik. Terima kasih, Dok. Jadi jangan ini semua agama sama, enggak. Ya. Ya. Oke, silakan yang lain. Yuk, silakan. Dok, mohon maaf mau nanya, kalau misalnya saya pernah dengar kan ada seorang ustadz, apabila kita samain makanan dengan misalnya dengan binatang, itu dia tahu kalau kita kasih ke dia tahu ini anjing nih katanya gitu. Ini bagaimana dengan seseorang yang mengumpamakan azan misalnya dengan gonggongan anjing, itu posisinya bagaimana hukuman Allah kepada dia gitu, Dok? Ada nggak ayat Al-Quran yang menyatakan itu? Surah 9 ayat 65-66. Surah 9 ayat 65-66. 65-66. Bacain. Wahai Nabi Muhammad, kabarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di 9 antara ayat 65-66. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kamu memaafkan sebahagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Nah, jadi yang mengolok-olok kalimat Allah apa? Kafir.
Takutnya amal ibadahnya hilang semua. Oleh karena itu surat 4 ayat 140 di situ tertulis. Halo, tolong dong di-unmute. Surat 4 ayat 140. Bacain. 140. Wah, 140. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Jadi biarkan aja anjing menggonggong. Kita jalankan aja kalimat Allah. Pusing-pusing banget. Kira-kira ngerti ya? Siap. Surat 6 ayat 68 sama seperti itu. Surat 6. 6 ayat 68. Ya, 6 ayat. 68. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Kita nggak boleh bersama mereka. Ya. Jadi udah tahu jawabannya ya. Ada. Biarkan aja menggonggong, diemin aja. Kita jalan sesuai dengan kalimat Allah. Laksanakan terus ya. Ibadah terus. Setuju? Ada yang mau protes? Ada yang mau protes? Perihal azan itu sebenarnya sudah dinyatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 58, Dok. Kami mau mengurus kedawan. Coba bacain. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan sholat, maka mereka menjadikan olok-olok dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau menggunakan akal. Jadi memang sudah Iya. Jadi mereka menganggap bahwa Allah dan Rasulnya itu lebih rendah daripada akal mereka dunia. Betul. Ya, menganggap dia hebat. Ya, padahal nggak hebat. Yang disebut orang berakal itu definisinya udah ada di Al-Quran. Surat 3 ayat 190, 191. Surat 3. 190. Surat 3 ayat 190, 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Ya. Jadi yang selalu melihat dunia ini dengan kalimat-kalimat Allah. Ya, selalu ingat dengan kalimat-kalimat Allah. Panca inderanya selalu ingat sehingga dia takut, ya Allah, jangan kau masukkan aku ke dalam api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah. Ini malah menggiring untuk mereka masuk neraka. Kan aneh. Makanya Allah bilang di surah 40 ayat 41, coba bacain. Surah berapa, Dok? 40. 40. Ayat 41. Dan wahai kaumku, bagaimanakah ini? Aku menyerumu kepada keselamatan, tetapi kamu menyuruhku ke neraka. Ya. Udah jelas kan? Iya. Ya. Apalagi yang disebut orang berakal tadi udah, yang sebut yang nggak berakal bagaimana? Yang lebih rendah daripada binatang. Itu ada di surat 7 ayat 179. Yang ngomong bukan saya ya, Al-Quran ya. Surat 7 ayat 179.
179. Dan sungguh akan Mereka kami memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami Dari awal. ayat-ayat Allah. Surah 7 ayat 179 akan aku isi neraka jahanam dengan golongan jin dan manusia. dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Nah, bukan saya yang ngomong ya, Al-Quran. Jadi siapa itu yang ngomong anjing itu? Akalnya apa? lebih jelek dari lebih hina dari binatang. Nah, surah 7 ayat 176. Baru nih lebih rendah dari anjing nih. Dan sekiranya Saya bacain. Silakan Bu. Dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggalkan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Astagfirullahaladzim. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi yang sebetulnya anjing siapa? Yang ngatakannya sendiri. Yang ngerasa lebih pinter itu, Dok. Iya, ngatain sendiri. Itu surat 5 ayat 60. Coba baca. Surah 5 Ayat 60. ayat 60. Lebih rendah daripada kera dan babi. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik di sisi Allah? Itu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi. Dan orang yang menyembah tagut, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Terus 8 ayat 22. Tahu semua Ustadz ini. 8 ayat 22. 22 8. ayat 2 surat apa? 8:22. Hafal. Ayat 22. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Nah, jadi rendah di hadapan Allah ya. Sama-sama cari ilmu gitu. Nah, ada pendapat lain gimana? Iya, harus Rendah di hadapan Allah. Ini nanti yang satunya nggak datang, satunya kabur. Lalu di-unmute dong. Ya, jadi udah jelas jawabannya ya. Mau tambah lagi jawabannya. Ya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Anfal ayat 55, coba. Itu ada yang bertanya, Dok. Dok, ada yang bertanya tadi itu? Ya, apa? Dok, bertanya dok. Boleh dok? Ya, silakan. Silakan. Boleh. Oke dok. Simple, cuman ada sedikit menjelaskan dari ayat dan surat. Saya bertanya untuk baca surat Al-Baqarah dan surat Al-Anfal ayat 3 juga itu sama ya. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Di surat Al-Anfal ayat 3, allazina yu'minuna allazina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman terus mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya. Terus kedua, tadi dokter sudah menjelaskan di surat kullu nafsin zaikatul maut, di surat Al-Ankabut 57, ada juga di surat Ali Imran 185 dan Anbiya 35. Jadi begini dok, berkaitan dengan tadi pertanyaan dari Ibu Puji, minta tolong penjelasannya untuk fadilahnya. Allah sudah memberikan penglihatan, pendengaran, dan hati, tetapi manusia sedikit bersyukur. Itu ada di surat Al-Mulk. Tolong fadilahnya dok, banyak manusia yang apa yang ditanyain apa nih?
Iya, karena kalau kita melihat untuk mempelajari ayat-ayat Allah seperti itu, Dok. Padahal kita banyak sekali ilmu-ilmu yang ada di Al-Quran itu sendiri, Dok ya. Mohon penjelasannya, Dok, dengan Jadi fadilah-fadilah kita kembali lagi kepada kalimat Al-Quran. Ya, oleh karena itu Allah bilang di surat 41 ayat 52. Coba bacain. 41 ayat 41 ayat 52. Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran? Surat 46 ayat 10. Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran itu datang dari Allah dan kamu mengingkarinya. Padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, yang serupa yang disebut dalam Al-Quran. Lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya. Sementara orang Yahudi sendiri yang mengerti dan belajar Al-Quran bilang, oh ini kalimat Al-Quran ini benar. Sementara kita orang Muslim sendiri apa? Menyombongkan diri kan? Ya kan? Nah, jadi supaya enggak itu, kita harus belajar Al-Quran secara kafah, secara samina wa atona. Ya, dan kita harus sekali lagi melatih panca indera kita menuju jalan Allah. Oleh karena itu Allah bilang di surat 16 ayat 78, gunakanlah panca indera kamu sehingga kamu bersyukur. Coba bacain 16 ayat 78. 16 ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberimu penerangan, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Caranya bersyukur bagaimana? Dengan sholat. Ingat panca indera itu berjanji di hadapan Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat 6 ayat 162. Surat 6 ayat 79, ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi muslima wa ma ana minal musyrikin. Janji Allah itu dijalanin. Janji Allah itu dilatih menuju jalan Allah. Janji Allah itu sesuai iya karena budua iya karena stain. Hanya kepadamu kami menyembah dan meminta pertolongan. Berapa persen kita setelah sholat yang kita hadirkan 5 kali dalam satu hari atau ditambah dengan sholat-sholat sunat atau sholat-sholat lainnya atau dengan membaca Al-Quran untuk tidak memperkuat janji kita terhadap Allah, untuk kita bersyukur dengan kalimat Allah. Dan Allah udah ngasih suatu janji di surat 7 ayat 96. Coba bacain. 7 ayat 96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi jelas ya? 7 ayat berapa? 7 ayat 96 tadi. Udah jelas, kalimat Allah kalau dilakukan akan aku kucurkan. Ya, jadi latih panca indera itu. Ini semua kerusakan di bumi ini karena pilihan kita sendiri, bukan berdasarkan kalimat Allah. Karena bukan berdasarkan kalimat Allah. Contoh yang Allah sudah jelaskan di dalam surat
42 ayat 30. Wa ma asoba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an katsira. Coba bacain. Surat berapa, Dok? 42 ayat 30. 42 ayat 30. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Nah, Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. jadi diizinin sama Allah ya, musibah itu ya. Iya. Setuju? Ya, Dok. Setuju? Dari Setuju, Dok. jadi Setuju. Nah, sekarang saya tanya. Allah udah bilang nih di surat 7 ayat 31. Coba baca. surat 7 Ayat 31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Nah. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebih. Hubungannya sama surat 4 ayat 2 ayat 30. Karena perbuatan kamu sendiri, Allah udah bilang, apabila makan berlebih, akibatnya apa kita? Gemuk, kolesterol, Kolesterol, sakit jantung, sakit asam kencing urat, manis. asam Terus udah urat. gitu nyusahin orang. Betul nggak? Musibah itu diizinin Allah. Hah? diizin. Kondisi sendiri. Misalnya surat 17 ayat 32. Coba baca. Surat 17 ayat 32. ya 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, kalau seandainya itu dilangkah, apa buatnya? Sakit. Sakit kelamin, ditempeleng sama suami, ditempeleng sama istri, ditempeleng sama anak, Diceraikan. diceraikan, musibah nggak? Musibah. Nah, kalau kita sebagai orang Islam nggak melarang menyuruh ma'ruf dan mencegah kemungkaran, akibatnya apa? Musibah juga untuk orang Islamnya. Iya. Musibah. Makanya Allah bilang di surat 8 ayat 25, bacain. 8 ayat. 25. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Di antara kamu ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Nah, jadi kita juga ikut kena tuh. Akibatnya kalau udah mendunia musibah ini, akibatnya apa? Semua. Semuanya. Surat 35 ayat 45, baca. 45. Surat berapa, Dok? 35 ayat 45. 35 ayat 45. Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang kafir Mekah itu 35 45. 35 45. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satu pun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini, tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Jadi hati-hati kalau kita sebagai umat muslim tidak menyuruh orang berbuat ma'ruf dan mencegah kemungkaran, kita pun akan kena musibah. Itu urutan musibahnya. Ya oleh karena itu si Yakult harus dikasih tahu. Iya, Prof. Terus wakilnya bagaimana? Wakil yang dari ulama bagaimana? Yang nggak tahu. Diam aja. Diam aja, ya tunggu aja musibahnya semua ikut merasakan nanti. Makanya Allah bilang tadi surat 30 ayat 41. Coba bacain. Serendah-rendahnya iman, diam aja lihat kemungkaran. Iya, Prof. Coba bacain surat 30 ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah. Ya, udah tahu ya urutan musibahnya ya. Sempurna nggak Al-Quran bilanginnya? Sempurna. Urutannya bagus. Dok, mau nanya nih, Dok. Jadi ada seorang dia bilang ke kita dan kita lihat juga dia tuh duha, nggak pernah tinggal tahajud, sholat.
Tapi kan ada surat Al-Quran berapa saya lupa, as-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi orang ini kok syirik banget, suka marah-marahin orang, suka syirik ke orang, suka ini. Itu apanya yang salah, Dok? Sholatnya nggak berbekas. Ingin belajar, soalnya kan kita kan ingin membuat progres seperti kata Dokter Akur tadi, bagaimana progres kita hari ini, ibadah kita bagaimana. Tapi ada orang seperti ini, ada apa yang salah sebenarnya? Yang kita ingin belajar dari situ, Dok. Tadi surah 29 ayat 45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, yang satu bisa mencegah dari kemungkaran dari hasil sholatnya, yang satu tidak bisa mencegah kemungkaran. Kenapa? Kenapa? Di dalam sholat itu ingat sekali. The quality of sholat. Nah, bukan hanya quality sholat juga. Kita itu di situ sholat itu sekali lagi panca indera kita semua menuju jalan Allah. Kita berdoa semua untuk Allah. Kita berdoa untuk agama Allah, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya, pertanyaannya setelah sholat dijalanin nggak? Ya tadi janji tadi ya inna sholati semuanya karena Allah tadi. Kalau nggak dijalanin hukumannya apa? Kalau nggak dijalanin untuk dunia ya, Dok. Nah, kalau nggak dijalanin hukumannya apa? Dosa. Bukan. Lebih rendah daripada keledai. Tadi kan surat 62 ayat 5, coba bacain lagi. Surat berapa, Dok? 62 ayat 5. 62 ayat 5. Perumpamaan orang-orang yang beri tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya, apalagi milih seperti makanan prasmanan. Yang enak aja yang diambil, yang nggak enak nggak diambil. Akibatnya apa? Kolesterol. Bukan. Itulah orang kafir yang sesungguhnya. Surat An-Nisa ayat 150, 151. Coba bacain. Surat An-Nisa ayat 150, 151. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah, iman atau kafir. Itulah orang kafir sesungguhnya kan? Ngambil seperti makanan prasmanan kan? Yang enak-enak aja diambil, yang nggak enak diambil. Ibu-ibu Columbus, Dok. Kelompok ibu-ibu pembungkus. Columbus. Jangan nyindir saya dong. Kalau nggak doyan kan nggak diambil, Dok. Ada makanannya di prasmanan nggak doyan. Sendok hotel hilang, Dok. Ada di kalau saya sekarang bukan nggak doyan lagi, yang nggak bisa, misalnya daging, udang, sate kambing, sate, bakso, saya liatin aja gitu. Jadi masih ada waktu nggak, Dok? Saya mau tanya. Iya. Silakan. Oke, jadi judul tadabbur kita pagi hari ini kan pilihan. Nah, sekarang saya tanya tentang pilihan ini, Dok. Terutama bagi kita yang sudah pensiun, ya. Kan ada dua pilihan. Pertama adalah ya sudah kita nikmati pensiun aja, kita ibadah terus gitu loh. Yang kedua, karena ada potensi bagi kita untuk tetap juga berbuat kebaikan, misalnya kita dengan katakanlah punya usaha dan sebagainya, ya, sehingga kita pun juga bisa banyak berbuat kebajikan. Tapi kan waktu kita untuk ibadah kan berkurang, Dok, ya, gitu. Nah, sekarang menghadapi seperti itu gimana, Dok? Kan ada juga kalau salah hadis ya, yang menyatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang sesamanya. Gimana, Dok? Ini sebetulnya juga bukan hanya untuk pensiunannya, tapi juga untuk yang masih aktif dan sebagainya. Tapi karena yang namanya mati ini kan nggak tahu, bisa juga tua, bisa juga muda. Tapi mungkin ini lebih banyak juga ke
pensiunan gitu. Oke, itu aja Itu Dok. wayap tari ya dokter ya, wayap tari fima atakarullahu daral akhirati ya dok ya. Jadi nggak 24 jam disuruh disuruh beribadah. Jadi Surah apa gini tuh? ya, Ya, ibadah itu bukan hanya sholat, baca Al-Quran saja. Iya. Ya, berbuat baik itu ibadah. Ya. Menolong orang ibadah. Ya, Cari betul, makanya uang bersedekah banyak-banyak, cari uang bersedekah Iya. banyak-banyak itu juga ibadah. Iya. Apakah kita katakan cukup yang standar-standar aja Dok? Artinya dibandingkan dengan mula, pokoknya setiap kali terus ibadah terus gitu loh. Itu aja Dok. Terima kasih Dok. Oke, Pak Didik, itu ada Ya. jawabannya di surat Al-Baqarah 177. Coba bacain. Saya nggak bawa ini Dok. Saya nggak bawa. Siapa yang bawa yang bacain? Iya. Siapa? Bu Nurhati. Oke, ayat berapa Dok? Al-Baqarah berapa? 177. 177. Oke, ini. Hablum minallah, hablum minanas. Ya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, kita meminta dan untuk memerdekakan hamba sahayanya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, jawab. Udah kan? Jawabannya udah pas kan? Ya. Pas banget kena. Hablum minallah, hablum minanas. Ya. Ya, itu ya. Dan kalau nggak dijalankan kan udah bilang, nggak nempati janji tadi udah 62 ayat 5. Seperti keledai membawa buku. Iya. Oke, jadi yang standar-standar aja juga nggak apa-apa ya Dok ya? Iya. Kan makanya Allah bilang di surah 94 ayat 7 nih. Apabila engkau telah selesai di dalam suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain di jalan Allah. Ya. Ya. Oke Dok, semakin mantap Dok. Maaf Dok, surah apa tadi? Saya mau ini. Surah apa tadi? Asyar 94 ayat 7. Surah 94 ayat 7. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja untuk urusan yang lain. Pak Ija Paroktapan sob. Ya. Baik Dok, terima kasih Dok. Jadi semakin mantap. Jadi saya akan tetap tetap berusaha, tapi juga tetap akan istiqomah dengan ibadah yang saya lakukan. Terima kasih Dok. Jadi yang dibayangkan tadi duduk, sholat, tahajud, duha, bertasbih, berzikir, itu yang dibayangkan ya. Ada yang seperti itu loh. Betul. Jadi ada yang katakan sekarang, udahlah sekarang saya tanam duitnya di deposito terus biar saya terus ibadah terus gitu. Kalau saya enggak gitu loh ya. Harus hablum minallah juga. Betul. Ya, itu kalau sholat itu hubungan kita sama Allah. Hubungan kita sama manusia belum dijalanin, belum sempurna tuh. Ya. Teorinya belum sempurna tuh. Oke. Ya. Urusan yang lain. Kira-kira udah cukup? Ya cukup, Dok. Makasih. Oke. Terima kasih, Dr. Kurnia. Ngerti nggak kira-kira menyambungkan ayat 1 dengan ayat yang lain? Bagaimana cara menjawabnya? Ya, kayak ngomong guguk, kayaknya dia sendiri yang guguk, ngerti kan ya? Insya Allah. Ngerti ya? Jadi harus kita harus kita berakal nih dalam mentadaburin Al-Quran. Karena semua jawabannya itu ada di Al-Quran. Menyelesaikan masalah ada di Al-Quran. Dra, kira-kira judul minggu depan bagaimana pikiran bertanya, Al-Quran menjawab, gitu ya Dra ya? Setuju nggak Dra? Oke, Ustaz. Ramadan, topik Ramadan aja Ustaz. Iya Ramadan. Iya Ramadan. Udah, saya udah bikin, pokoknya saya udah bikin sekitar 20 kajian ke depan. Ya baik. Poinnya.
Tinggal Iya. pilih aja. Mau yang mana? Mau bulan puasa boleh. Bulan Mau puasa tentang aja, Dok. Bulan telat puasa nih, aja, Dok. Dok. Maaf, 1 menit boleh nggak, Dok? 1 menit. apa? Mau tanya 1 menit. Dok, ini saya kan telat karena ada kajian saya di Baitul Hikmah ini, Dok. Intinya begini, kan judulnya bebas dalam melakukan pilihan. Memang Allah begitu juga memberi kebebasan di ayat Al-Baqarah la ikraha fiddin. Itu hikmahnya apa, Ustaz, Dok ya? Kalau kita lihat penciptaan manusia kan kita dikasih softwarenya sama nih. Ada mata, hati, segala macam. Tapi kok banyak yang aksarul linas nggak bertakwa, nggak beriman. Itu bagaimana, Dok? Hikmah ayat itu ya. Dibaca tuh. La ikraha Rohapidin kota tabayyana rusdu minal ghayy. goy. Kama yakfur bitagut. Nah, itu aja 2 kalimat itu aja udah cukup menjawab. Tidak ada paksaan di dalam beribadah atau beriman. Ya, karena telah jelas kebenaran itu. Yang benar itu adalah kalimat Allah, yang salah itu adalah kalimat manusia. Ya, silakan Anda pilih. Anda berakal. Akal yang disebut berakal itu adalah yang seluruh panjang indahnya menuju jalan Allah. Ya, mendahulukan kalimat Allah karena itu adalah kalimat yang sangat-sangat mutlak. Al-haqqu mirabbika wala takunanna minal muntarin. Surat Al-Baqarah 147. Terus surat 38 ayat 3884. Qala fal haqqu wal haqqu aqulu. Kebenaran. Sumpahku adalah kebenaran. 3884. Coba bacain. Jadi nambah. 3884 ya, Dok. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Ya. Oleh karena itu di surat Al-Baqarah 147. Jadi nambah lagi. Al-Baqarah 147. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-sekali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Nah, nggak boleh ragu. Terus surat 49 ayat 15. Bacain. 49 ayat 15. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, nggak ada paksaan kan untuk benar itu tadi kan? Kotabayan. Terus dulu minagoy. Nah, udah dijawab ya. Baik, Dok. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dari Dr. Hendra nih. Nah, baca doa Andra. Dari saya udah selesai. Dari Dr. Hendra tinggal baca doa. Ya, terima kasih atas materi yang diberikan pada Dr. Ahmad Kurnia dan pada para peserta telah mengikuti kajian ini dengan hikmat dan penuh antusias. Dan semoga kita semua tetap bisa istiqomah dalam mentadabbur Al-Quran ini. Karena tugas kita ibadah di dunia ini dan sebaik-baik referensi ibadah itu dari Al-Quran dan hadis. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ajatan fil jasad, wa'ajatan fil ilmi, wa'ajatan fil rizki, wa'tabatan qabal maut, wa'rahmatan qabal maut. Amin. Maut. Amin. Ditutup dengan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter Kurnia.
Terima kasih Dokter Indra. Terima kasih Dokter Kurnia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Kurnia, terima Dokter kasih. Indra Dokter sudah terima kasih. memimpin acara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Nurul Akbar, Mohon terima pamit. kasih. Terima kasih teman.